Lastri, perempuan lajang usia 34 tahun. Kulitnya sawo matang, rambut selalu digelung asal-asalan tiap pagi sebelum berangkat kerja. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah petak kecil yang berdempetan dengan bangunan tua tak berpenghuni di pinggiran kawasan industri pabrik gula. Bau molases dan limbah selalu menyapa tiap kali pagi datang. Tapi Lastri sudah terbiasa. Hidupnya memang gak pernah benar-benar wangi. Lastri bekerja sebagai buruh pengepak gula di pabrik yang cuma berjarak 15 menit jalan kaki dari rumahnya. Setiap pagi ia membawa rantang berisi nasi, tempe goreng, dan sambal, bekal yang ia makan di sela istirahat siang. Gajinya nggak seberapa, tapi cukup buat bayar kontrakan, beli beras, dan sesekali kirim uang ke kampung. Lingkungan tempat tinggal Lastri juga nggak begitu ramai. Hanya ada 4 rumah lain di deretan petak itu, semuanya buruh pabrik juga. Malam-malam terasa sunyi, hanya sesekali terdengar suara mesin dari pabrik yang masih beroperasi 24 jam. Suatu hari, setelah pulang kerja, Lastri nggak sengaja dengar obrolan 2 ibu-ibu di depan warung. Mereka membicarakan soal makam bayi yang katanya sering jadi tempat pesugihan. Lastri cuma mendengarkan sekilas, tapi matanya menangkap sesuatu yang bikin bulu kuduknya meremang. Satu dari ibu-ibu itu menyebutkan soal gelang emas kecil yang suka muncul di atas pusara. Katanya kalau ambil gelangnya, hidup bisa berubah, tapi harus kuat terimanya, kata salah satu dari mereka. Lastri nggak terlalu pikirin saat itu. Tapi malamnya, saat listrik mati mendadak dan ia duduk sendirian dengan lilin menyala di depan cermin kecil, pikirannya melayang. Hidupnya seret. Gaji pas-pasan, kerja banting tulang, dan selalu sendiri. Besoknya, saat hari libur, entah dorongan dari mana, Lastri nekat pergi ke makam tua di belakang pabrik. Katanya itu bekas kuburan bayi dari zaman kolonial. Tempatnya sunyi, jauh dari jalan raya, dan ditumbuhi rumput liar. Satu pusara kecil tampak berbeda. Ada batu nisan mungil, dan benar saja. Sebuah gelang emas kecil bertengger di atas tanahnya. Mengilap meski hari mendung. Jantung Lastri berdegup. Tangan gemetar. Tapi entah kenapa, ia tetap meraih gelang itu. Dan saat gelang menyentuh kulitnya, ada hawa aneh, dingin menyusup tulang, tapi kulit tangannya panas. Dia pulang cepat hari itu. Langit mendung makin gelap, dan angin bertiup kencang dari arah barat. Setiba di rumah, Lastri simpan gelang itu di dalam lemari. Tapi malamnya, dia ngerasa aneh. Badannya panas. Bukan demam, bukan masuk angin. Panas yang bikin gerah, sampai Lastri harus buka semua jendela dan tidur tanpa baju. Dari luar, suara angin makin kencang. Dan dari balik dinding kamar, ia merasa ada sesuatu yang bergerak pelan. Sesuatu yang bukan tikus. Tapi ia terlalu capek untuk mikir. Matanya berat, dan ia pun terlelap dalam keringat. Belum tahu, kalau sejak saat itu, hidupnya nggak akan sama lagi. Hari-hari pertama setelah Lastri mengambil gelang dari makam bayi itu masih terasa biasa saja. Ia tetap bangun pagi, masak, lalu berangkat ke pabrik gula yang hanya berjarak 2 gang dari rumah petaknya. Tapi mulai hari keempat, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di tubuhnya sendiri. Setiap tengah malam, Lastri selalu terbangun. Bukan karena suara atau mimpi buruk, tapi karena badannya panas. Bukan demam. Bukan juga gerah. Tapi panas seperti ada bara dari dalam kulitnya. Keringatnya keluar deras, tapi udara di kamar tetap dingin. Ia sampai harus tidur tanpa pakaian karena kaos dan celana pendek yang dipakainya selalu basah kuyup. Kenapa sih panas banget? Gumamnya sambil kipas-kipas sendiri pakai tangan. Lastri mulai curiga, jangan-jangan ini karena gelang yang ia ambil dari makam itu. Tapi setiap kali ia copot dan taruh di meja, badannya tetap panas. Bahkan, anehnya, kalau gelang itu ditaruh jauh dari tubuhnya, Lastri malah menggigil, seperti masuk angin parah. Akhirnya, dia pasrah. Gelang itu tetap dipakai, bahkan waktu mandi. Hari kelima, mulai muncul mimpi aneh. Lastri melihat dirinya berdiri di tengah tanah kuburan, telanjang bulat, dikelilingi asap putih. Di kakinya,
ada darah yang mengalir. Dan di tengah kabut, ada sosok kecil, seperti bayi. Tapi wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut yang terbuka lebar. Las, kasih aku, pulangin aku. Lastri terbangun dengan jeritan. Tangannya gemetar, dan yang lebih mengerikan, bagian dalam pahanya penuh bekas cakar merah seperti kuku bayi. Padahal malam sebelumnya, dia tidur sendiri. Di pabrik, tubuh Lastri makin mencolok. Teman-teman kerjanya mulai komentar. Las, lo lagi pakai jamu apa sih? Kok glowing gitu muka lo sekarang? Badan lo juga beda, Las, makin montok. Hahaha. Lastri cuma senyum tipis. Tapi dalam hati dia bingung. Wajahnya memang jadi lebih cerah, tubuhnya terasa lebih padat dan seksi. Bahkan Pak Heri, mandor yang biasanya cuek, sekarang sering ngajak dia ngobrol. Tangan Pak Heri juga mulai suka iseng, megang pundak, elus pinggang. Dan anehnya, Lastri nggak nolak. Malah ada bagian dalam dirinya yang senang. Bangga. Malam berikutnya, suara tangisan bayi mulai terdengar. Tapi bukan dari luar rumah, bukan dari tetangga. Suaranya dari kamar. Dari kolong ranjang. Wah wah wah. Lastri diam membatu. Ia menunduk pelan dari atas kasur, menyingkap spray. Kosong. Tapi tangisannya makin keras, makin dekat, dan tiba-tiba hilang begitu saja. Ketika pagi datang, ada bercak merah kecil di lantai dekat kasur. Lastri kira itu darah haid. Tapi dia baru selesai 2 minggu lalu. Dan darah itu bukan di celana, tapi di lantai. Hari itu juga, dia mulai merasa kalau setiap orang yang menatapnya terlalu lama, pasti ngalamin hal buruk. Susi, temannya yang sering sirik, jatuh dari motor sepulang kerja. Hadi, satpam pabrik yang godain dia tiap malam, tiba-tiba masuk IGD karena kecelakaan kecil di gerbang. Dan semua kejadian itu terjadi tak lama setelah mereka bicara atau menatap tubuh Lastri dengan cara yang berlebihan. Lastri belum tahu ini semua apa. Tapi dia mulai sadar. Gelang itu bukan cuma benda mati. Itu hidup. Dan itu lapar. Pabrik gula tempat Lastri kerja mendadak geger. Bukan karena mesin rusak atau buruh demo, tapi karena kematian mendadak salah satu pegawai, Pak Heri, mandor yang seminggu belakangan rajin deketin Lastri. Ditemukan pagi-pagi di rumah kontrakannya, tubuh Pak Heri membiru, mulut berbusa, dan matanya melotot. Seolah-olah dia ngelihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Polisi bilang serangan jantung. Tapi orang-orang pabrik punya cerita lain. Katanya malamnya dia jerit-jerit sendiri, kayak kesurupan gitu. Lo tahu nggak? Heri terakhir kali ngobrol intens sama siapa? Bisik salah satu buruh ke teman di sebelahnya. Mata mereka langsung melirik ke satu arah, Lastri. Lastri jadi bahan bisik-bisik. Apalagi sejak penampilan dia makin gak masuk akal. Kulitnya yang dulu kusam sekarang bersinar. Matanya lebih tajam, dan tiap jalan di lorong pabrik, cowok-cowok pasti noleh. Cewek-cewek mulai jaga jarak, tapi bukan karena iri, lebih ketakut. Suatu malam, waktu Lastri lagi mencuci piring, lampu dapurnya tiba-tiba kedap-kedip. Lalu mati total. Dia pikir mungkin listriknya turun. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, dapur sempit itu, ada suara. Las, masih haus, Las. Suara kecil, tapi jelas. Seperti suara bayi, tapi bisa ngomong. Lastri langsung nengok. Kosong. Hanya panci dan tumpukan piring. Tapi di dinding belakang, ada bekas tangan. Kecil. Seperti tangan bayi, tapi bekasnya merah, seperti darah. Lastri mulai stres. Dia coba curhat ke Sari, teman kerjanya yang paling netral. Sar, gue kayaknya salah deh ambil gelang itu. Sari langsung bengong. Gelang apaan? Lastri ragu. Tapi akhirnya cerita juga. Tentang makam bayi. Tentang tanah kuburan yang digali. Tentang bisikan gaib yang dia dengar sebelum ambil gelang itu. Sari pucat. Las, lo ngerti gak sih, lo itu udah main-main sama pesugihan. Dan yang lo ambil bukan cuma benda. Tapi perjanjiannya juga.
Lastri menelan ludah. Tapi gue nggak pernah minta apa-apa, Sar. Lo nggak minta, tapi lo ambil. Dan itu artinya lo nyanggupi. Hari-hari berikutnya, tubuh Lastri makin nggak bisa ditebak. Tengah malam, badannya panas, siang hari justru dingin. Suhu tubuhnya kayak mainan, kadang normal, kadang ekstrim. Dan paling serem, nafsu dalam dirinya meningkat gila-gilaan. Kadang bisa kontrol, kadang enggak. Suatu malam, ia hampir meniduri tetangga sebelah yang udah punya istri, cuma gara-gara cowok itu numpang ngecas HP. Begitu cowok itu keluar, matanya merah, kayak abis dari mimpi buruk. Lastri sendiri nggak inget banyak, cuma kepalanya pusing dan celananya agak terbuka. Lastri mulai takut sama dirinya sendiri. Dan rasa takut itu makin jadi waktu dia bangun dan nemu seekor kucing mati di depan pintu rumahnya. Lehernya sobek. Dan di mulutnya, nyangkut serpihan kain. Serpihan itu warna pink. Sama persis kayak daster yang Lastri pakai semalam. Dia ketakutan. Dia mulai sadar, bukan cuma dirinya yang berubah. Tapi sekelilingnya juga ikut menderita. Lastri pengen lepasin gelang itu. Tapi setiap kali dicopot, tubuhnya menggigil dan nafasnya sesak. Tangannya kaku. Bahkan, sempat sekali, matanya tiba-tiba nggak bisa ngelihat. Gelang itu seolah marah. Dan Lastri nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Karena makin hari, makin jelas, dia udah nggak sendiri lagi di tubuhnya sendiri. Lastri makin hari makin nggak bisa tidur. Bukan karena suara-suara aneh lagi, tapi karena badannya terus-terusan panas kayak orang demam tinggi. Tapi anehnya, tiap dia ukur suhu badannya pakai termometer, hasilnya normal. Tapi rasanya, kayak dibakar dari dalam. Apalagi kalau tengah malam. Selalu di jam yang sama, pukul 2 pagi. Satu malam, dia nekat ngaca, pengen lihat apa yang salah dari tubuhnya. Tapi yang dia lihat di cermin malah bikin darahnya kayak berhenti ngalir. Di belakang pantulan tubuhnya, ada bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Bayangan itu kecil, kayak anak kecil. Tapi matanya merah nyala, dan tangannya panjang menjuntai. Saat Lastri balik badan, nggak ada siapa-siapa. Astag. Lastri langsung lari keluar kamar sambil bawa bantal. Dia tidur di ruang tengah malam itu. Nggak berani balik ke kamar meskipun pintunya udah ditutup rapat. Tapi suara ketukan halus dari balik pintu terus kedengeran. Pelan, teratur. Seolah ada yang minta dibukain pintu dari dalam kamar sendiri. Besok paginya, dia makin shock. Tanpa sadar, dia nemu bercak darah kering di lantai dekat ranjang. Padahal dia nggak lagi menstruasi, dan nggak ada luka di badannya. Apa ini? Darah dari mana? Lastri gemetar sambil lap darah itu pakai kain pel. Hari-hari berikutnya, makin banyak kejadian yang bikin logika Lastri nggak nyampe. Kayak satu malam waktu dia tidur sebentar di sofa, dia ngerasa pipinya dielus. Halus, tapi dingin. Pas dia buka mata, dia ngeliat ada sesosok bayi, merangkak di lantai, tapi nggak punya mata. Matanya kosong, cuma rongga hitam dalam. Lastri teriak sekenceng-kencengnya sampai tetangga sebelah, Bu Rini, datang. Kamu mimpi buruk, Tri? Tanya Bu Rini sambil liatin wajah Lastri yang pucat pasi. Enggak, Bu, aku lihat ada bayi. Tapi dia aneh. Serem. Mungkin kamu kecapean, kerja terus. Badan panas juga bisa bikin halusinasi, hibur Bu Rini. Lastri cuma angguk, walau dia tahu banget itu bukan halusinasi. Dia tahu, semua ini mulai sejak dia ambil gelang dari kuburan bayi itu. Tapi, dia nggak nyangka bakal separah ini. Gelang itu pun sekarang makin aneh. Kalau biasanya cuma berkilau saat kena cahaya, sekarang, bahkan dalam gelap, gelang itu kayak ngeluarin cahaya sendiri. Hijau. Menyala redup kayak lampu tidur. Dan yang lebih parah, tiap Lastri coba lepas gelang itu, kulit tangannya langsung melepuh. Sakitnya luar biasa. Dia udah coba 100 cara, ditarik, digunting, dipukul pakai palu, tapi gelang itu nggak copot. Kamu bukan milik siapa-siapa sekarang, bisik suara halus di telinganya waktu dia coba buka gelang itu sambil nangis. Suara itu nggak dari luar.
Suara itu dari dalam kepalanya. Lastri mulai sadar, dia nggak cuma dihantui. Dia dikendalikan. Dan ini, baru permulaan. Malam itu, setelah pingsan mendadak di kamar mandi, Lastri dibangunkan oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Suaranya lirih, teratur, seperti dentingan kuku kecil mengetuk kaca. Perlahan-lahan, ia membuka matanya. Rasa sakit kepala masih menyengat, tapi suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan napas tersengal, Lastri memberanikan diri mendekati jendela. Di luar hanya gelap. Tapi begitu ia buka tirai, jantungnya seolah berhenti. Ada bekas tangan mungil, penuh tanah dan darah kering, menempel di kaca. Astagfirullah. Lastri mundur, tubuhnya gemetar. Ia mengurung diri di kamar semalaman, hanya menatap gelang di tangannya yang tak bisa ia lepas. Bekas merah di pergelangan tangannya makin dalam, seperti kulitnya menolak benda itu, tapi anehnya, ia tak bisa memaksa diri melepaskannya. Keesokan harinya, ia nekat mendatangi Maknah, dukun tua yang tinggal di ujung kampung. Wanita renta itu sudah sering disebut-sebut orang sebagai satu-satunya yang bisa lihat lebih dari mata manusia biasa. Begitu melihat gelang di tangan Lastri, mata Maknah langsung membelalak. Ia menyuruh Lastri duduk sambil menyiapkan dupa dan segelas air putih. "Kau ambil ini dari kuburan, ya?" Lastri mengangguk pelan. "Kuburan bayi, di belakang gudang tua." Maknah mendesah panjang. "Itu bukan bayi biasa, nak. Yang kau ambil itu bukan cuma gelang, tapi perjanjian." Wajahnya tegang. Anak itu dikubur bukan sebagai mayat biasa, tapi sebagai tumbal pesugihan. Lastri tak bisa berkata-kata. Tubuhnya mulai panas lagi, padahal matahari belum naik sepenuhnya. Ia memegangi dadanya. Nafasnya sesak. Gelang itu dibuat dari tali pusar bayi yang dijerat mantra hitam. "Sekali kau pakai, nyawamu setengahnya bukan milikmu lagi." Maknah menyiramkan air putih ke gelang Lastri. Seketika air itu mendidih dan meletup di tangan wanita tua itu. Lastri menjerit. Gelangnya malah terasa makin erat. "Kau harus kembalikan gelang itu. Tapi tak bisa sembarangan. Ada syaratnya. Dan harus dilakukan saat malam Jumat Kliwon." Lastri panik. "Apa aku akan mati sebelum itu?" Maknah menatap dalam. "Kalau kau terus di rumah itu, iya. Setiap malam, ia makin kuat, karena kau sudah membuat hubungan dengannya." Ia melirik tajam, dengan darah. Lastri ingat pergelangan tangannya yang luka karena mencoba lepas gelang. Ingat saat ia mimisan malam kemarin. Ingat pingsan dengan kepala berdarah. Darahnya sendiri yang ternyata jadi pengikat perjanjian. Maknah memberi satu-satunya solusi untuk bertahan, jangan sendirian malam ini, dan jangan sekali-kali tidur dengan gelang di tangan kiri. Lilitkan kain kafan sisa pemakaman, dan bakar dupa hitam di bawah ranjang. Malam itu, Lastri kembali ke rumah dengan perasaan bercampur antara takut dan bingung. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi makin lama, segala sesuatu di sekitarnya terasa seperti jebakan. Sore menjelang malam, burung gagak hinggap di genteng rumahnya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan suara tangisan bayi mulai terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Dari dalam lemari kamarnya. Lastri duduk di ujung ranjangnya, napasnya berat, tangan gemetar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Gelang gaib itu masih melingkar di pergelangan tangan kirinya, meskipun sempat ia coba copot berkali-kali. Tapi selalu kembali. Seolah menempel permanen di kulitnya. "Ini nggak bisa terus begini," gumamnya pelan. Pagi itu, setelah semalaman tidak bisa tidur, Lastri memberanikan diri mendatangi seorang dukun tua di luar kota. Ia naik angkot 2 kali dan berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju rumah si dukun. Namanya Mbah Rono. Konon, ia bisa menangani gangguan makhluk halus dan pesugihan. Mbah Rono menerima Lastri dengan tatapan tajam. Begitu Lastri menunjukkan gelangnya, wajah Mbah Rono langsung berubah. "Dari mana kau dapat ini?" tanya Mbah Rono serius. Lastri awalnya ragu,
tapi akhirnya jujur. Ia ceritakan tentang kuburan bayi dan suara bisikan yang membujuknya mengambil gelang tersebut. "Kau sudah melakukan perjanjian, meski kau nggak sadar," kata Mbah Rono. "Itu bukan gelang biasa. Itu jimat pemanggil. Dan bayi yang kau ganggu, bukan bayi biasa." Lastri menggigit bibirnya, menahan air mata. "Aku cuma pengen hidup lebih baik, Mbah. Aku capek miskin terus." Mbah Rono menghela napas. Ia menyiapkan sesajen, membakar kemenyan, dan menggambar simbol-simbol di atas kain putih. Ia meminta Lastri duduk di tengah lingkaran. "Kita coba putuskan ikatannya. Tapi ingat, kalau gagal, akibatnya bisa jauh lebih parah dari yang kau alami sekarang." Proses ritual itu berlangsung selama hampir 2 jam. Lastri merasa tubuhnya ringan, kemudian berat, kemudian seperti dicengkeram dari dalam. Tiba-tiba, gelang di tangannya membara, secara harfiah panas seperti bara api. Ia menjerit dan mencakar lantai. Namun gelang itu tidak lepas. Mbah Rono akhirnya menghentikan ritual. Ia terduduk lemas, wajahnya pucat. "Maaf, aku nggak sanggup. Energinya terlalu kuat. Ini bukan cuma urusan pesugihan biasa. Ada roh yang dikorbankan, dan kau sekarang bagian dari perjanjian itu." Lastri pulang dengan perasaan hancur. Tapi ia belum menyerah. Malam itu, ia coba membakar gelang tersebut dengan api kompor. Tapi anehnya, api malah padam. Ia coba merendamnya dalam air garam, mencampur dengan tanah dari kuburan bayi itu. Tidak ada hasil. Gelang itu tetap utuh, dan tubuhnya malah semakin panas setiap lewat tengah malam. Lastri mulai bicara sendiri, marah-marah di kamar. Ia mengumpat, memaki roh bayi yang menghantui. Tapi suara-suara yang biasa hanya berbisik, kini mulai tertawa. Tertawa keras, mengejek, menghina. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lastri tidak cuma mendengar, tapi juga melihat. Sosok kecil, setinggi pinggang orang dewasa. Kepalanya botak, kulitnya hitam, matanya merah menyala. Ia berdiri di ujung ranjang, menatap Lastri dengan senyum mengerikan. "Mainmu sudah dimulai," katanya lirih. Lastri menjerit sejadi-jadinya. Tapi kini, rasa takutnya berubah jadi amarah. Jika semua cara baik gagal, ia akan lawan dengan caranya sendiri. Dengan kekerasan kalau perlu. Dengan taruhan nyawa sekalipun. Malam itu, Lastri nggak berani tidur. Badannya udah lengket sama keringat dari jam 8 malam. Kipas angin nyala, jendela dibuka lebar, tapi hawa di kamarnya kayak dari neraka. Panasnya bukan main. Dia duduk nyandar di dinding, sambil terus mandangin gelang bayi yang sekarang udah nempel di pergelangan tangannya. Nggak bisa dilepas. Nggak bisa digunting. Nggak bisa dicopot. Waktu jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, suara aneh mulai terdengar. Bukan suara tikus atau cicak, tapi suara cekikikan pelan, kayak suara bayi, tapi ganjil. Nggak lucu, nggak bikin gemas, malah bikin bulu kuduk berdiri. "He. Lastri langsung bangkit. Matanya liar nyari asal suara itu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma ruang kosong. Dapur, kamar mandi, semua dia periksa. Tapi suara itu makin jelas. Makin dekat, dan makin dingin hawa di belakang punggungnya. "Kamu mau apa?" teriak Lastri panik, meskipun gak tahu siapa atau apa yang dia tantang. Tiba-tiba lampu kamar mati. Langsung gelap gulita. Lastri nyari-nyari senter dari HP, tapi sebelum jempolnya sempat nyentuh layar, dia ngerasa ada tangan kecil dingin banget yang megang lengannya. "Mbak, panas ya?" "Aku juga, panas." Lastri jerit sekencang-kencangnya. Dia banting tubuhnya ke belakang, nabrak tembok, lalu jatuh duduk sambil gemetaran. Cahaya dari HP yang akhirnya nyala, nunjukin sesuatu yang gak masuk akal. Di depan dia, ada sosok bayi. Tapi bukan bayi biasa. Kulitnya legam kayak arang, matanya kosong, dan mulutnya robek sampai ke pipi. Balikin gelangnya." Suara bayi itu berubah berat. Kayak suara orang dewasa yang kesurupan.
Lastri mundur, ngesot-ngesot sampai ke ujung kamar, napasnya memburu. Gelang di tangannya mulai menyala merah, panasnya makin gila, dan dia bisa lihat kulitnya mulai melepuh. Aku nggak tahu, aku cuma butuh duit, isaknya. Aku cuma pengen hidup enak. Sosok bayi itu ngilang. Tapi hawa di kamar makin berat. Tiba-tiba dari dinding, muncul tangan-tangan kecil, ratusan jumlahnya. Mencoba meraih Lastri. Menarik-narik rambutnya, bajunya, kakinya. Minta maaf. Bisik suara dari segala arah. Minta maaf, minta maaf. Lastri akhirnya merangkak ke bawah kolong tempat tidur, berusaha nyembunyi. Tapi dari situ dia malah lihat sosok hitam berdiri di ujung kasur. Tinggi, badannya kayak dibungkus kain kafan basah, tapi wajahnya, wajah Lastri sendiri. Kamu serakah, kata sosok itu. Kamu akan ngerasain semua yang mereka rasain. Tiba-tiba tubuh Lastri kelempar keluar dari kolong. Dia terbanting ke lantai, dan gelang di tangannya menyala makin terang. Lalu, blar. Suara ledakan kecil terdengar. Gelang itu hancur jadi abu, tapi nggak ada rasa lega. Tubuh Lastri gemetar. Di luar kamar, suara ketukan mulai terdengar. Bukan satu, tapi banyak. Serentak. Dari jendela, pintu, bahkan atap. Lastri, main sama aku, yuk. Lastri cuma bisa nangis. Matanya melotot, napasnya tersengal. Satu hal yang dia tahu malam itu, ini bukan lagi tentang panas, atau mimpi buruk. Ini, udah jadi neraka yang nyata. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Lastri duduk memeluk lutut di sudut kamar, tubuhnya menggigil bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang makin membuncah. Sudah hampir seminggu ini dia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara tangisan bayi terdengar makin keras, dan sekarang, suara itu datang dari dalam rumah. Malam ini, Lastri memutuskan untuk tidak lari lagi. Dia sadar, apapun yang mengikatnya pada gelang bayi dari kuburan itu, harus segera dihentikan. Kalau tidak, bukan cuma jiwanya yang melayang, tapi juga nyawa orang-orang di sekitarnya. Dia meraih gelang itu dari atas meja. Saat disentuh, benda itu terasa panas, seperti habis dijemur di bawah terik matahari. Tapi di luar, hujan mengguyur deras sejak sore. Tak masuk akal. Aku harus kembalikan ini, harus malam ini juga. Gumam Lastri, setengah panik. Dengan senter kecil dan jas hujan tipis, Lastri berjalan menuju makam tua di belakang pabrik. Hutan kecil yang memisahkan pabrik dan tanah kuburan itu sekarang dipenuhi kabut. Setiap langkahnya seperti menembus dinding dingin dan basah. Di sela-sela derik jangkrik dan angin, terdengar suara bisikan. Suara lirih, menyayat, seperti ada yang memohon. Sesampainya di sana, Lastri langsung ke arah makam bayi yang dulu dia gali. Namun anehnya, makam itu sudah tertutup rapi, seperti tak pernah disentuh. Bahkan tidak ada bekas tanah tergali. Tapi dia yakin itu tempatnya. Dia menggali dengan tangan telanjang, tanah becek dan lengket, tapi dia teruskan. Sampai akhirnya, sebuah bau busuk menyengat keluar dari dalam lubang. Lastri menemukan kain kafan lusuh, dan di dalamnya, sebuah tulang kecil, mungkin tulang lengan bayi. Maafkan aku nggak tahu ini bakal jadi begini. Katanya sambil meletakkan gelang kembali ke tulang itu. Saat itu juga, suara tangisan bayi meledak begitu keras, seperti 100 bayi menangis bersamaan. Lastri menjerit, tapi tidak lari. Kabut tiba-tiba menggulung sekelilingnya, gelap total. Lalu, muncul sesosok bayangan. Bentuknya kecil, seperti anak-anak. Tapi wajahnya hancur. Mata tinggal cekungan gelap, mulutnya compang-camping seperti disobek paksa. Lastri mundur, napasnya tersendat. Kau, ambil milikku, kau harus gantinya. Suara itu muncul entah dari mana, tapi menggema di kepala Lastri. Dia terjatuh, tubuhnya tiba-tiba panas seperti terbakar dari dalam. Gelang di tangannya, yang tadinya sudah dikembalikan,
entah kenapa kembali melingkar di pergelangan. Kau sudah terikat. Tak bisa kau lepas, kecuali kau bayar dengan jiwa. Tiba-tiba, tubuh Lastri terdorong keras ke belakang. Dia terbanting ke pohon, bibirnya sobek, kepala berdarah. Tapi dia tidak pingsan. Justru semakin sadar bahwa ini bukan sekadar hantu. Ini semacam entitas yang menuntut sesuatu. Dalam sisa tenaga, Lastri ingat cerita Simbah dulu, tentang perjanjian yang bisa diputus jika dibakar dengan api dari tanah kuburan itu sendiri. Dia merangkak, mengambil kain kafan dari lubang, menyulut korek gas. Api menyala lemah, tapi cukup membakar ujung kain. Saat api menjalar, jeritan makhluk itu makin kencang. Suara tangisan bayi berubah jadi pekikan. Kabut berputar cepat, seperti angin puting beliung. Sosok kecil itu menggelepar, lalu lenyap, bersama dengan gelang yang meleleh menjadi arang. Lastri pingsan di tempat. Saat dia sadar, matahari sudah naik. Tapi tanah makam itu kini jadi cekung, berlubang besar. Seakan mengubur semuanya dalam. Tapi ada yang aneh. Di telapak tangan kanannya, bekas lingkaran gelang masih terlihat. Hitam seperti bekas terbakar. Dan entah kenapa, meski matahari bersinar terang, tubuhnya tetap terasa panas. Sangat panas. Setelah malam yang penuh darah dan jeritan, suasana di rumah petak Lastri berubah drastis. Udara di dalam rumah mendadak jadi lebih ringan. Gelang gaib itu sudah dikubur kembali di tempat asalnya, tepat di bawah pohon randu yang ada di pinggir kuburan bayi itu. Dengan bantuan Pak Karto, dukun kampung yang selama ini dianggap gila, Lastri melakukan ritual pengembalian barang gaib. Semua prosedurnya diikuti. Darah ayam hitam, dupa kemenyan, mantra-mantra kuno. Semua dilakukan sesuai petunjuk. Setelah itu, tak ada lagi suara tangis bayi tengah malam. Tak ada bayangan hitam yang berdiri di belakang Lastri waktu dia lagi cuci piring. Bahkan, suhu tubuhnya yang selalu panas setiap tengah malam, akhirnya normal. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, Lastri bisa tidur dengan nyenyak. Rasanya damai. Seolah semua mimpi buruk itu hanya bagian dari masa lalu yang bisa ia tinggalkan. Keesokan harinya, teman-teman pabrik menyambut Lastri dengan senyum. Tidak ada lagi yang memandangnya dengan heran atau takut. Bahkan Bu Rani, mandor yang selama ini galak, tiba-tiba memuji hasil kerja Lastri yang rapi. Semua terasa seperti kembali ke titik nol. Normal. Malamnya, Lastri duduk sendirian di depan rumah. Angin sepo-sepo membelai wajahnya. Ia menyesap teh hangat pelan-pelan sambil memandangi langit. Hatinya tenang. Ia merasa sudah menebus kesalahannya. Sudah menempatkan kembali apa yang tidak seharusnya ia miliki. Namun, malam itu, satu hal mengganggu. Seekor kucing hitam duduk di atap rumah. Diam, tapi menatap Lastri tanpa berkedip. Lastri mengabaikannya. Tapi ketika kucing itu mulai mengeong dengan suara yang mirip seperti bayi menangis, bulu kuduk Lastri berdiri. Ah, cuma halusinasi, gumamnya, memaksa dirinya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Pagi-pagi buta, Lastri terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena dingin. Ya, suhu tubuhnya yang semula kembali normal, sekarang malah seperti es. Jari-jari tangannya pucat. Bibirnya membiru. Dia menggigil sambil menarik selimut tebal, tapi rasa dingin itu tak juga hilang. Kenapa lagi, sih? Bukannya udah beres semua? Bisiknya sambil memegangi pergelangan tangan. Dan disitulah, dia lihat bekas gelang itu masih ada. Bentuknya samar, seperti bekas luka yang gak sembuh-sembuh. Lastri mencoba menggosoknya, tapi makin digosok, bekas itu makin dalam. Enggak mungkin, aku udah balikin, aku udah minta maaf. Dia ambil cermin. Dan ketika dia menatap wajahnya sendiri, matanya berbeda. Bukan cuma lelah, tapi kosong. Dingin. Seolah ada sesuatu yang lain yang sekarang tinggal di dalam dirinya. Lastri buru-buru mengambil ponsel dan menelepon Pak Karto. Pak, kenapa belum hilang juga? Saya udah ngikutin semua. Suara Pak Karto terdengar serak dan pelan. Kamu pikir sesederhana itu, Tri?
Kamu udah buka pintu, dan gak bisa kamu tutup lagi semudah itu. Seketika, telepon terputus. Lampu kamar berkedip. Lastri merasa ada sesuatu di balik tirai. Tapi waktu dia buka, nggak ada siapa-siapa. Atau belum. Dengan napas terengah, Lastri merapatkan tubuhnya ke dinding. Dan entah dari mana, terdengar suara bayi menangis. Bukan dari luar, tapi dari dalam perutnya sendiri. Lastri membeku. Mulutnya menganga. Tangannya memegangi perutnya yang perlahan mengeras, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia berpikir semuanya sudah selesai. Padahal, ini baru permulaan. Lastri duduk diam di sudut kamar, tubuhnya menggigil meski malam itu udaranya panas. Gelang itu masih melingkar di pergelangan tangannya. Sudah beberapa kali ia coba lepas, tapi selalu gagal. Bahkan saat ia coba membakarnya, gelang itu tetap utuh, seakan terbuat dari sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Setelah kejadian di gudang tua kemarin, Lastri pikir semuanya sudah selesai. Tapi sejak ia bangun pagi tadi, ia merasa ada yang aneh. Rumah petaknya terasa lebih sempit, gelap, dan sunyi. Terlalu sunyi. Seolah waktu di sekitarnya berhenti berjalan. Televisi rusak. HP mati total. Jam dinding berhenti tepat pukul 3 dini hari. Lalu suara tangisan itu kembali. Tangisan bayi. Tapi kali ini bukan dari luar. Tangisan itu datang dari dalam dirinya. Ia bisa merasakannya dari dalam perutnya. Lastri panik. Ia tidak sedang hamil. Tidak mungkin. Tapi perutnya terasa berat. Ia memegang bagian bawah perutnya, dan merasakan sesuatu bergerak, seperti menendang dari dalam. Tangannya gemetar. Ia lari ke kamar mandi, menyalakan lampu, menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan kulitnya ada bercak-bercak hitam seperti membusuk. Apa ini? Bisiknya, sebelum tiba-tiba ia muntah darah kental pekat. Tapi bukan hanya darah, ada potongan kuku kecil, seperti kuku bayi. Panik, ia keluar rumah. Jalanan gelap. Tak ada satupun tetangga yang menjawab saat ia mengetuk-ngetuk pintu. Seisi kontrakan kosong. Tapi, bukan itu yang bikin Lastri benar-benar ketakutan. Ia melihat dirinya sendiri. Di ujung gang. Sosok dirinya, mengenakan seragam pabrik, berdiri menatapnya tanpa ekspresi. Tapi mata sosok itu hitam legam, mulutnya tersenyum lebar tak wajar. Kau sudah menggantikanku. Suaranya keluar dari sosok itu. Suara Lastri. Tapi, bukan dirinya. Lastri mundur pelan-pelan. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar. Sosok itu melangkah pelan, mendekatinya. Waktumu habis. Yang kau ambil bukan cuma gelang. Kau ambil tempatku. Aku cuma balikin apa yang harusnya milikku. Tiba-tiba Lastri merasa tubuhnya berat. Napasnya sesak. Dunia di sekitarnya memudar. Ia menjerit, tapi tak terdengar. Pandangannya mengabur, dan yang terakhir ia lihat adalah dirinya sendiri, tersenyum puas. Gelap. Di pagi harinya, Lastri bangun. Di atas ranjang. Rumahnya terang. TV menyala. HP-nya berfungsi lagi. Ia bangkit, memegang perutnya. Rata. Tidak ada gerakan aneh. Gelang, sudah tidak ada. Ia menghela napas lega. Mungkin itu semua cuma mimpi buruk. Efek kelelahan dan stres. Ia mandi, lalu bersiap berangkat kerja. Tapi ada yang aneh saat ia berdiri di depan cermin. Ia tidak punya bayangan. Cermin itu tidak memantulkan dirinya. Kemudian pintu diketuk. Lastri, ayo kerja. Itu suara Mbak Yuni, tetangganya. Lastri membuka pintu. Mbak Yuni tersenyum, lalu matanya membelalak. Kamu, bukannya kamu sudah meninggal seminggu lalu? Lastri membeku. Aku lihat sendiri kamu dikubur. Tapi kenapa kamu masih hidup? Lastri menatap tangannya. Perlahan, kulitnya mulai menghitam lagi. Dan di pergelangan tangan kirinya, gelang itu kembali muncul. Ia mencoba berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Dunia di sekitarnya mulai berubah.
Langit mendadak merah. Udara terasa seperti neraka. Dari kejauhan, terdengar suara bayi menangis lagi. Tapi kini, lebih dekat, lebih jelas. Dan Lastri sadar, ia tidak pernah selamat. Ia hanya menggantikan tempat yang sebelumnya kosong di dunia kematian. Dan sekarang, arwahnya terjebak di antara dua dunia. Milik siapa gelang itu? Bayi yang dikubur itu? Atau dirinya sendiri di masa lalu yang ia lupakan? Yang pasti, ia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tamat.